Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Gadis Ayu dan Pria Awon oleh Debbie Nur Isabella dalam perspektif budaya tradisi upacara panggih adat Jawa. Berangkat mengaji di waktu senja, sampai surau mendengar kultum. Sebelum saya mulai cerita, saya ucapkan Assalamualaikum. Belajar dengan guru agama, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum saya mulai cerita, marilah bersama ucapkan bismillah. Ambil rambutan di rumah tetangga, di atas pohonnya ada tawon. Dengarkan saya yang ingin bercerita kisah Gadis Ayu dan Pria Awon. Alkisah. Di suatu desa ada seorang petani sukses. Dia tinggal berdua bersama dengan putrinya. Di desa itu tidaklah terlalu ramai penduduknya, namun berjalannya waktu penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi oleh pedagang dari berbagai kalangan. Warga di desa tersebut kehidupannya damai dan nyaman. Bukan itu saja, panen mereka juga memuaskan. Petani itu sangat sukses. Dia juga sosok yang bijaksana. Dia selalu membantu orang yang sedang membutuhkan bantuannya. Walaupun mereka hidup dengan kesuksesan, namun putrinya hidup dengan sederhana. Pada suatu ketika, petani tersebut harus rela menyerahkan putrinya pada seorang pria yang awon dan mengikhlaskan putrinya itu menikah dengan pria awon itu. Teman-teman semuanya, bagaimanakah kelanjutan kisah hidup mereka? Siapakah sosok petani tersebut? Dan siapakah yang hidup sederhana di dalam kisah? Serta siapakah pria awon itu? Untuk mengetahui kelanjutan dari dongeng ini, mari kita dengarkan kelanjutan dari dongeng ini. Sebelum saya lanjutkan cerita, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam kisah Gadis Ayu dan Pria Awon, yaitu ada Abimanyu sebagai petani sekaligus ayah dari Gadis Ayu. Selanjutnya ada Jenar sebagai Gadis Ayu, dan yang terakhir ada Pria Awon. Awal kisah. Pada suatu hari, Abimanyu kedatangan asistennya yang menjaga dan merawat kebunnya. Selamat pagi, Pak. Iyo, selamat pagi. Eneng opo pagi-pagi datang rene? Ngene, Pak. Eneng sedikit masalah ning kebun. Eneng masalah opo ning kebun? Stok pupuk ning gudang wis menipis, Pak. Baiklah, saya akan segera membelinya di kota. Sekarang kue balik neh nang kebun. Baik, Pak. Nek ngono. Di dalam rumah Abimanyu pun memanggil-manggil nama anaknya. Jenar, Jenar, kemari nak. Iya, Pak. Eneng ngopo? Ngopo bapak terlihat gelisah? Ngene nak, stok pupuk di gudang wis menipis. Lalu, ngopo bapak enggak nyuruh asisten bapak tuku pupuk ning kota? Iku rak mungkin, nak. Kalau ndekne yang lunga, sopo sing akan menjogo dan merawat kebun bapak? Oh iya, bapak benar juga. Kalau ngono, sopo sing apik lunga, Pak? Biar bapak saja yang lunga esok. Nek ngono, Jenar siapin kebutuhan untuk lunga bapak esok.
yo. Keesokan harinya, Abimanyu sudah siap berangkat ke kota dengan menggunakan kuda putihnya. Abimanyu kemudian berpamitan dengan putrinya Jenar. Jenar, pengen bapak belikan apa nang kota? Enggak pak, cuman Jenar pengen dibawakan setangkai bunga mawar. Baiklah nek ngono, bapak lunga sik. Iya pak, hati-hati nang dalan. Untuk sampai di kota, Abimanyu harus melewati hutan. Pada saat di tengah perjalanan, Abimanyu bertemu dengan sekelompok macan. Macan itu menghadang perjalanan Abimanyu dengan kuda putihnya. Kuda yang ditunggangi Abimanyu merasa ketakutan dan membuat kuda putih itu melempar Abimanyu, sehingga membuat mereka terpisah. Kuda putih itu berhasil lolos dari kejaran para macan dan kembali ke rumah di desa. Sedangkan Abimanyu tersesat di dalam hutan dan ia menemukan sebuah kastil di tengah hutan. Abimanyu pun masuk ke dalam kastil tersebut. Pada saat berada di kastil, permisi, apa enek uang nang kene? Abimanyu pun berjalan mendekati taman dan mengambil setangkai bunga mawar dari taman yang ada di kastil. Tak lama kemudian muncullah pria Awon dari belakang Abimanyu. Abimanyu pun menoleh ke belakang dan terkejut melihat rupa dari pria Awon itu. Saat Abimanyu berniat ingin melarikan diri, tiba-tiba tangan Abimanyu dipegang oleh pria Awon. Abimanyu dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara di kastil. Karena kau sudah lancang masuk ke dalam kastilku dan memetik bunga mawarku, maka kau akan aku penjarakan di sini. Tolong, maafkan kelancanganku ini, Tuan. Sudah, diam saja kau di situ. Tolong bebaskan saya, Tuan. Pria Awon itu pun pergi dari situ dan tidak memperdulikan omongan dari Abimanyu. Di desa di rumah Jenar. Jenar pun kaget melihat kuda putih bapaknya pulang sendirian tanpa bapaknya. Jenar merasa gelisah dan khawatir akan bapaknya. Keesokan harinya, Jenar pun pergi ke hutan untuk mencari bapaknya yang belum juga pulang. Di tengah perjalanan, Jenar pun melihat sebuah kastil yang tidak terawat. Sesampainya Jenar di kastil itu, Jenar tanpa ragu langsung masuk ke dalam kastil. Betapa terkejutnya Jenar melihat bapaknya berada di dalam penjara. Jenar pun langsung menghampiri bapaknya. Bapak, ngopo bapak iso berada nang penjara iki? Opo bapak bakal ceritakno, tapi saiki lebih baik kue lunga dari tempat iki, nak. Tapi ngopo pak, aku bakal coba bebasin bapak dari sini. Di saat Jenar berusaha membebaskan bapaknya dari dalam penjara, tiba-tiba pria Awon itu datang menghampiri mereka. Siapa kau? Berani masuk ke kastilku? Aku Jenar. Jenar, aku tidak kenal dengan dirimu. Kenapa kau kemari? Aku cuma pingin bebasin bapakku. Bapakmu sudah lancang masuk ke dalam kastilku dan juga memetik bunga mawar di taman kastilku.
dari sini. Kalau begitu, izinkan aku gantiin posisi bapakku saat ini. Tidak, Nak. Gak usah. Lungo ae dari sini. Baiklah kalau begitu. Aku akan membebaskan bapakmu dan membiarkannya pergi. Terima kasih banyak, Tuan. Bapak Jenar pun pulang ke desa dengan rasa sedih, sedangkan Jenar harus tetap tinggal di sana untuk menggantikan posisi bapaknya. 1 bulan kemudian. Sudah 1 bulan, Jenar tinggal bersama pria awan itu. Jenar merasa sangat merindukan bapaknya di desa. Jenar ingin sekali bisa mengunjungi bapaknya di desa. Jenar pun menghampiri pria awan dan meminta izin untuk menemui bapaknya di desa. Tuan, opo aku oleh kunjungi bapakku di desa? Tentu saja boleh. Dengan syarat kau harus kembali lagi ke sini. Baiklah, aku setuju dengan syaratmu, Tuan. Aku memberikanmu waktu berkunjung ke desa hanya 3 hari saja. Jika kau pulang terlambat, maka aku menganggap bahwa kau telah berkhianat. Baik, Tuan. Terima kasih banyak. Di rumah Jenar. Jenar sangat khawatir melihat keadaan bapaknya yang terbaring lemah di tempat tidurnya itu. Kowe wis mulai, Nak. Iya, Pak. Jenar wis mulai. Piye keadaanmu saiki? Jenar baik-baik saja, Pak. Opo tuan niku wis bebasno kowe, Nak? Urung, Pak. Cuman dekne kasih izin aku nggo nemui bapak selama 3 hari. Opo dekne ngelukaimu, Nak? Enggak, Pak. Dekne sangat baik karo Jenar. Cuman ya dekne wonge kasar, ambek pemarah, Pak. Kalau ngono, bapak kan nggak perlu merasa cemas. Iya, Pak. 3 hari kemudian, Jenar berpamitan dengan bapaknya untuk kembali lagi ke kastil itu. Dan sesampainya Jenar di kastil, "Permisi, Tuan." "Ya, ada apa? Kau sudah bertemu dengan bapakmu, kan?" "Iya, Tuan, benar. Tapi eneng sing arep tak bicarakan ambek Tuan." "Ya, katakan saja, cepat." Aku pengen nikah dengan Tuan." "Apa? Apa kau tak salah bicara?" "Aku serius, Tuan." "Baiklah kalau kau sungguh-sungguh ingin menikah denganku. Tapi ini syaratnya, Tuan." "Apa syaratnya, Jenar?" "Kita akan menikah dengan adat Jawa, dengan tradisi upacara panggih. Apakah Tuan setuju dengan syarat dari aku?" "Baiklah, kalau begitu, aku setuju dengan syarat yang kau berikan." Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Akhirnya, Jenar dan pria Awon pun menikah. Mereka menikah dengan menggunakan tradisi adat Jawa dan melaksanakan serangkaian ritual upacara panggih seperti tukaran kembang mayang,
gagah dan tampan. Jenar dan bapaknya, serta masyarakat di desa itu pun terkejut melihat pria awam itu berubah menjadi pangeran yang gagah dan tampan. Dan pada akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Pergi ke kota bersama Ani. Sampai di sana bertemu Asih. Cerita ini saya sudahi. Sekian dan terima kasih. Parang diasah di pagi hari, bawa ke sawah untuk merumput. Berakhir sudah ceritaku ini, semoga bisa memberi manfaat.